Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, status janda yang ditinggalkan suami, baik karena ditinggalkan oleh karena perceraian, apalagi ditinggalkan karena kematian, adalah status yang sangat rendah dalam konteks bacaan kita ini di tengah masyarakat orang-orang Yahudi. Mereka menjadi tidak punya harga diri di tengah-tengah persekutuan waktu itu. Pertama sekali, dia akan kehilangan hak waris apabila dia tidak memiliki anak keturunan laki-laki. Dia juga kemudian tidak akan memiliki hak suara di dalam rapat-rapat keluarga dan dalam menentukan keputusan-keputusan di dalam keluarga. Dan lebih daripada itu, seseorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, apabila tidak ada anak laki-laki bagi dia, sah-sah saja diambil oleh keluarga besarnya dan kemudian diambil menjadi istri. Begitu malangnya nasib seorang janda di tengah-tengah kaum Yahudi. Demikian juga secara khusus dalam konteks orang Batak. Cuman pada hari terakhir ini, kemalangan seorang janda tidak lagi seperti zaman dahulu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikianlah kurang lebih kondisi orang-orang Israel ketika mereka ditinggalkan oleh Tuhan karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Mereka harus dibuang ke Babel. Mereka tidak punya Tuhan untuk menjamin keselamatan mereka. Mereka tidak memiliki suami atau tuan yang bekerja untuk menjamin kehidupan perekonomian dan kehidupan keluarga tersebut. Lebih daripada itu, tidak ada yang menjaga keluarga itu dari serbuan orang lain. Kurang lebih seperti itulah suasana dan kehidupan umat Israel dipandang oleh bangsa-bangsa lain seperti seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya. Dalam situasi yang susah demikian, maka kabar keselamatan bagi mereka diwartakan, dinubuatkan kepada mereka, bahwa Sion itu kemudian akan diubahkan kembali seperti seorang pengantin baru. Tuhan sendiri yang bertindak, bahwa dalam penderitaan umat Israel itu, Tuhan tidak pernah diam dan tidak pernah tinggal tenang, sampai kebenaran daripada Sion itu bersinar, sampai raja-raja sekeliling mengakui bahwa Sion adalah pusat kebenaran, pusat spiritual, dan dari sana akan mengalir berkat sukacita bagi seluruh dunia. Dan hal itu kemudian digenapi di dalam kedatangan Kristus Yesus, dan nanti akan disempurnakan pada masa parusia, pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapapun di antara kita yang jauh dari Tuhan adalah seperti seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya. Ketika kita ditinggalkan oleh Tuhan atau kita meninggalkan Tuhan karena menyembah ilah-ilah yang lain,
sama saja yang pertama tidak akan ada yang menjamin keselamatan kita. Kita bisa dijarah oleh dunia ini, bisa dirampas oleh kekuatan sekitar kita, dan kita tidak berdaya untuk membela diri karena kekuatan-kekuatan di sekitar kita yang luar biasa menyerang kita dari segala sisi. Tapi apabila kita bertelut dan tetap bertekun di dalam Tuhan, kita memiliki suami yang gagah perkasa, yang menjaga kita dari serbuan orang lain, maka keselamatan kita di dalam Tuhan pasti terjamin. Yang berikut yang kedua, ketika kita tetap di dalam Tuhan, kita seperti istri yang berbahagia, yang kehidupan kesehariannya dijamin dalam kebutuhan hidup kita. Sama seperti suami yang menyediakan bekal hidup sehari-hari, makanan dan minuman dan ternak, dan segala hal yang dibutuhkan, itu semuanya dipenuhi oleh suami. Lebih daripada itu, Tuhan menjaga kita, menyediakan hal yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam kehidupan keseharian. Yang kemudian, kita memiliki kehormatan karena kita diberikan mahkota oleh Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kita dan yang telah merias kita, menyambut kita seperti pengantin perempuannya. Dan hati Tuhan akan senang kepada kita kalau kita tetap di dalam lindungan tangannya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, apabila ada di antara kita yang selama ini menjauh dari Tuhan, ini saatnya kita kembali supaya Tuhan menjadi pengantin kita. Kita dikagetkan beberapa hari yang lalu kejadian di Amerika, satu daerah yang sangat besar terbakar, dan api yang membakar itu seperti api yang datang dari surga. Ini menjadi peringatan yang keras bagi orang Amerika yang selama ini mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuatan, teknologi, dan persenjataan mutakhir mereka. Mereka menganggap bahwa tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka. Tetapi ternyata hanya sedikit saja fenomena alam dipakai Tuhan menegur mereka. Kekuatan teknologi, baik juga semua strategi keamanan yang disusun dengan begitu canggih tersebut tidak berdaya untuk menghindarkan negeri mereka itu dari kebakaran yang dahsyat. Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh melihat di media sosial, karena kejadian itu, sebagian dari orang Amerika sadar kembali dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apabila kita berpaling dan meninggalkan Tuhan, akan banyak masalah, perkara-perkara, dan juga pergumulan-pergumulan yang akan datang kepada kehidupan kita. Maka sekali lagi, tetaplah setia dalam lindungan Tuhan. Dan ketika kita mau melakukan semua firman-Nya, dengan menuruti semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan, maka hati Tuhan akan girang melihat semua cinta kasih dan kesetiaan kita. Tuhan akan memulihkan sehingga pusat kebenaran adalah dari diri orang-orang percaya. Mari kita dibangun dan dimenangkan bersama dengan orang percaya di Sion, dan dari sana akan memancar kehidupan, memancar sinar terang ke seluruh dunia, dan dari sana juga orang akan datang membawa kebenaran ke seluruh dunia. Selamat dipulihkan oleh Tuhan, selamat hidup menjadi alat kesaksian untuk kemuliaan-Nya. Selamat berpesta, bersukacita seperti pengantin baru yang disukai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami menjadi pengantin Tuhan, dan Bapa berkenan kepada kami. Maka biarlah kami dipulihkan dari semua keadaan kesusahan kami, agar kami menjadi istri yang setia, dan Tuhan menjadi suami bagi kami, sehingga kami berkelimpahan di dalam keselamatan, berkelimpahan dalam kebutuhan hidup keseharian, dan kemudian hidup kami dijamin menjadi alat kebenaran Tuhan. Jadikan kami bersukacita hanya di dalam Tuhan, dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.